5 jenis dongeng dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka baca atau nonton cerita dongeng? Dongeng adalah salah satu jenis cerita yang sering kita temukan. Ada dongeng yang disajikan dalam bentuk buku, video, ataupun audio. Adik-adik kecil yang belum bisa membaca akan lebih semangat untuk membaca kalau terbiasa dibacakan dongeng. Lalu, anak-anak seusia kita juga banyak yang jadi ingin belajar menulis cerita karena suka membaca dongeng. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, dongeng itu ada banyak jenisnya loh. Ini dia beberapa di antaranya. 1. Fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, tapi dunianya sama dengan dunia manusia. Dalam dongeng fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan berperilaku seperti manusia. Misalnya berbicara, berpikir, sekolah, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Contoh fabel adalah cerita tentang kura-kura dan kelinci. 2. Legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Cerita ini biasanya berasal dari rakyat zaman dulu di daerah tertentu dan dianggap benar-benar terjadi. Kemudian legenda itu akan diceritakan kembali secara turun-temurun. Contoh legenda adalah asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. 3. Mite. Mite adalah cerita yang berasal dari rakyat di suatu daerah tertentu. Berbeda dengan legenda, mite biasanya menceritakan tentang tokoh-tokoh gaib, misalnya dewa, peri, atau bahkan hantu. Contoh mite adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. 4. Sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut sebagai pahlawan. Sama seperti dongeng lainnya, sage juga menyebar dari mulut ke mulut dan diturunkan dari nenek moyang. Maka itu ceritanya bisa sedikit berubah. Contoh sage adalah kisah tentang Jaka Tingkir yang hebat melawan para penjahat. 5. Parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Contoh parabel adalah kisah Malin Kundang yang dikutuk jadi batu karena durhaka. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!